Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Oh ya, jika kalian melihat bajuku seperti ini, baju tidur, belum mandi, atau wajahku kusut, atau belum bedaan, itu harap dimaklumi ya guys. Karena apa? Karena itu guys, aku kalau ada sedikit waktu luang, entah itu 10 menit, entah itu 15 menit, sebisa mungkin aku itu ambil waktu itu untuk berbagi cerita ke kalian. Karena kalau sebelumnya itu kalau aku ada waktu luang sedikit itu biasanya aku ambil untuk istirahat sambil scroll HP. Tapi sekarang nggak bisa guys, aku sekarang punya kegiatan lain, yaitu bercerita dan membahas sesuatu tentang pertikaian itu bersama kalian. Terus kalian tuh juga harus bersyukur guys, jika kalian tuh mempunyai majikan yang sangat baik. Terlebih lagi kita kerja ikut orang, tidak selamanya tidak semuanya kan dapat majikan yang baik. Apalagi dapat majikan baik tuh yang ada plusnya. Ya plusnya, nunggu apa? Plus apa? Maksud aku tuh bukan plus kayak plus yang negatif, bukan. Plusnya itu ya plus bonusnya gede, plus tiap tahunnya dapat reward, plusnya itu dapat per minggunya, terus plusnya itu selalu disayang majikan. Itu maksudku. Jangan ngeres kalian. Di Singapura ini guys, saya bisa menjamin kalau negara ini sangat aman buat kita yang mau bekerja menjadi TKW. Di sini itu tidak ada yang namanya TKW ilegal. Ini itu semuanya TKW resmi, baik itu melalui visa mandiri, baik itu melalui PT, semuanya itu pasti masuk sini menjadi TKW resmi. Terus kalau di Singapura tuh kan banyak banget ya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Singapura ya. Jangan khawatir juga guys, kalau karena pemerintah Singapura itu membuat peraturan tuh tidak memberatkan pihak manapun, juga tidak meringankan pihak manapun. Misalkan ada pihak yang mempunyai kuasa atau uang, Singapura itu tutup mata guys. Singapura itu selalu membela mana yang benar, tidak ada yang namanya orang bersalah tapi duitnya banyak dia itu menang, nggak ada yang seperti itu guys. Ngomong-ngomong tadi kita kan bahas soal TKW ilegal ya, emangnya ada nggak sih di luar Singapura TKW ilegal? Jawabannya saya nggak tahu guys. Yang pasti saya itu nemu satu artikel di artikel online, maksudnya kalau ada perdagangan manusia yang menjerat korbannya itu dengan mengiming-imingi gaji besar, tapi setelah dikirim ke negara tujuan, ternyata tujuannya itu tidak menjadi ART, tidak menjadi helper, melainkan menjadi pekerja tunasusila ya. Kisah yang akan kita bahas ini menimpa teman kita, saudara kita, yaitu Mbak Ida ya. Mbak Ida ini terjebak oleh oknum-oknum TPPO, perdagangan orang gitulah guys. Diiming-imingi awalnya gaji besar untuk bekerja di Dubai ya, tapi ternyata sampai di Dubai itu dia itu berakhir dengan terjebak di rumah bordil seperti itu. Gimana guys, sinopsisnya bikin kalian penasaran kan? Sebelum kita lanjut kisah kita ini, untuk bahas bareng-bareng, alangkah baiknya support channel aku dulu ya guys, dengan cara klik tombol subscribe. Kalau sudah, mari kita bahas. Check it out. Kisah ini dialami oleh teman kita, oleh saudara kita yang bernama Mbak Ida. Disclaimer ya guys, ini bukan nama samaran. Ida ini berusia 41 tahun, wanita asal Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Mbak Ida ini adalah korban dari TPPO ya guys, yang diiming-imingi bekerja dengan gaji besar di Dubai, tapi berujung menjadi seorang PS sana. Cerita Mbak Ida ini bermula ketika Mbak Ida ini bertemu dengan oknum TPPO, yaitu Rahmat. Gak tahu guys, saya itu Rahmat itu Haji atau Hamidun atau siapa nggak tahu, tapi yang pasti di artikel tulisannya cuma Rahmat gitu aja. Pertemuan Mbak Ida sama Rahmat ini terjadi di bulan April 2022. Waktu itu Mbak Ida itu ditawari kerja di Dubai sebagai helper dengan gaji yang besar. Di bulan yang sama dan di tahun yang sama, akhirnya Mbak Ida ini diberangkatkan oleh Rahmat ke Jakarta guna untuk menemui yang namanya Martini, guna pembuatan proses medikal dan paspor.
Dirasa proses perdokumentasian yang dilakukan oleh Mbak Ida ini sudah komplit ya guys. Pada bulan Mei 2022 Mbak Ida diterbangkan ke Dubai. Awalnya memang benar guys, Mbak Ida ini dijemput dan diantar ke rumah majikannya, dan ternyata majikannya yang diikuti Mbak Ida ini ternyata itu jahat guys. Mbak Ida itu diperlakukan enggak sangat baik guys, malah setiap harinya itu penyiksaan dan celotehan-celotehan dan omongan pelecehan secara verbal gitu loh, itu yang dialami Mbak Ida. Mbak Ida itu ndak kerasan guys, Mbak Ida itu galau, Mbak Ida itu akhirnya memutuskan untuk kabur. Sejak Mbak Ida kabur itulah awal mula Mbak Ida menjadi korban TPPO dan menjadi seorang wanita penghibur alias. Oh ya guys, aku lupa memberitahukan kepada kalian kalau Mbak Ida itu terbang ke majikannya yang di Dubai itu bulan Mei 2022 ya. Dan selanjutnya setelah Mbak Ida mengalami penyiksaan, Mbak Ida kan memutuskan untuk kabur di bulan Februari 2023. Jadi Mbak Ida itu menahan rasa sakit atau menahan penyiksaan selama ini tuh selama 8 bulan. Setelah Mbak Ida kabur dari majikannya yang Mbak Ida rasa jahat ini, tiba-tiba Mbak Ida ini ketemu PMI yang lainnya yang bernama Eka. Nggak ada yang disebutkan di artikel manapun bagaimana Mbak Ida sama Mbak Eka ini ketemu. Dan yang pasti Mbak Eka sama Mbak Ida ketika bertemu itu, Mbak Eka menawarkan Mbak Ida itu sebuah pekerjaan yang layak dan gajinya itu juga lumayan masih tinggi ya. Ketika si Eka ini mengajak Mbak Ida ke sebuah tempat yang itu ternyata adalah apartemen, alih-alih Mbak Ida ini diberi pekerjaan sebagai helper, ternyata Mbak Ida ini dijadikan seorang di apartemen tersebut. Barang Mbak Ida yaitu berupa handphone itu langsung dirampas guys. Dan seketika saat itu juga Mbak Ida itu posisinya sangat terjepit. Dia itu terpojok guys. Dia tidak bisa umek, dia tidak bisa bergerak. Mau kabur pun dia tidak bisa. Menghubungi keluarga untuk meminta tolong pun dia tidak bisa karena kan HP-nya sudah dirampas sama si Eka ini. Ketika kasus Mbak Ida ini menjadi seorang terkuak, akhirnya pihak keluarga di Indonesia membuat laporan polisi dan kasusnya Mbak Ida langsung direspon, dan saat ini kasusnya tengah dalam penyelidikan. Kalian masih ingat nggak guys yang di awal kita membahas Rahmat yang ternyata adalah oknum anggota perdagangan manusia itu ya, ternyata sudah ditangkap oleh anggota unit 3 Satreskrim Polres Cianjur guys. Alhamdulillah ya guys. Dan ada satu lagi guys yang masih DPO yaitu Martini, itu masih diuber-uber, masih dikejar-kejar polisi. Terus pemerintah Indonesia dan KBRI di Dubai berupaya untuk memulangkan Mbak Ida dengan selamat dari Dubai ke tanah kelahirannya yaitu di Indonesia ya guys. Alhamdulillah guys. Entah gimana caranya Tuhan itu memberi jalan supaya Mbak Ida itu bisa keluar dari penyiksaan yang Mbak Ida terima. Apalagi di negara orang guys menjadi PSK, aduh, takut-takut itu nyawa itu loh guys yang bisa terancam. Dan alhamdulillahnya ya guys, tersangka Rahmat itu sudah diadili sekarang. Rahmat diadili dengan pasal berlapis seperti kue lapis guys. Pasal yang diterima Rahmat adalah tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran. Bagaimana guys tanggapan kalian, komentar kalian tentang kisah yang Mbak Ida alami ini? Kalian bebas berpendapat dan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dari kasus Mbak Ida ini kita bisa memetik pelajaran kalau sekalap-kalapnya kita, sebutuh-butuhnya kita akan uang ya. Jangan sampai kita tergiur oleh orang yang baru kita kenal dengan iming-iming gaji besar. Kita itu harus pintar-pintar memilih orang guys, mana itu bulus, mana itu yang tulus. Karena jangankan orang yang baru kita kenal, orang terdekat kita pun kalau ada kesempatan, kalau ada peluang, itu pun bisa menjadi bumerang buat kita sendiri loh guys. So jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku sudah up video aku yang terbaru, kamu adalah orang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Kalian bisa kirim pengalaman atau
cerita kalian di sini ya guys. Nanti aku akan rangkum, aku akan baca, aku akan ringkas secara rapi. Kita deal-dealan, kalau kalian sudah cocok aku akan up ke video aku selanjutnya. Akhir kata guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.